Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Marwan Zainuddin dengan NIM 2012000093 ingin membuat sebuah tugas video individu dengan mata kuliah talent management dengan bab yaitu mengelola kegiatan asesmen. Apakah asesmen dan mengapa penting? Definisi asesmen. Asesmen adalah proses pengukuran atau evaluasi yang dilakukan untuk menentukan tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu konsep atau keterampilan. Yang kedua, ada manfaat asesmen. Asesmen membantu mengukur kinerja siswa atau pegawai, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menilai kemampuan seseorang. Yang ketiga, ciri-ciri asesmen. Terdapat berbagai macam jenis asesmen, mulai dari tes standar, penilaian, keterampilan, hingga asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya, tujuan dan perencanaan asesmen. Yang pertama, perencanaan asesmen yang tepat termasuk menentukan tujuan, mengembangkan instrumen evaluasi, menetapkan standar, dan memilih metode pengukuran. Yang kedua, tujuan asesmen antara lain memberikan umpan balik pada siswa, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa, dan mengevaluasi kinerja individu atau kelompok. Yang ketiga, refleksi terhadap hasil. Setelah asesmen dilakukan, refleksikan dan analisis hasil asesmen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen. Yang pertama, kondisi yang menunjang, yaitu pelaksanaan asesmen memerlukan lingkungan yang kondusif dan persiapan yang matang agar menghasilkan hasil yang akurat. Yang kedua ada asesmen kolaboratif. Asesmen kolaboratif dapat meningkatkan cara belajar siswa dan membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kreativitas. Yang ketiga ada asesmen online. Asesmen online dapat menghemat waktu dan tenaga dan menyediakan umpan balik secara real time. Yang keempat ada penjamin kualitas. Penjamin kualitas merupakan aspek penting dari pelaksanaan asesmen. Perlu dilakukan pengawasan, umpan balik, dan penilaian tersendiri atas kegiatan asesmen. Selanjutnya, ada penilaian hasil asesmen. Itu terdiri yang pertama ada kriteria penilaian. Penilaian hasil asesmen akan efektif jika dilakukan sesuai kriteria yang sudah dirancang. Bias kontrol dan validitas perlu diperhatikan dalam penilaian. Yang kedua adalah laporan hasil. Laporan hasil asesmen dapat menginformasikan berbagai pihak seperti guru, siswa, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai perkembangan dan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik yang jelas dan spesifik dapat membantu siswa atau pegawai memperbaiki keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya ada contoh implementasi asesmen. Yang pertama ini adalah contoh implementasi asesmen di sekolah. Asesmen bagi siswa dapat dilakukan dengan melakukan tes atau tugas daring, tes lisan, dan penilaian portofolio. Yang kedua, ada implementasi asesmen di lingkungan kerja. Asesmen bagi pegawai dapat dilakukan dengan melakukan tes keterampilan, penilaian kerja, dan sesi feedback kompetensi. Yang ketiga ada implementasi dalam proyek, yaitu asesmen dalam proyek dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran keberhasilan proyek, penilaian tim, dan penilaian resiko. Ini ada contoh contoh employee potensial perusahaan.
PT Syncona Lestari atau PSSI adalah perusahaan yang memproduksi garam kina untuk berbagai industri farmasi, minuman, dan bahan kimia. Selanjutnya ada direktur di PT Sil juga sangat mengutamakan komunikasi yang baik bila karyawan ada masalah, tidak masuk kerja, mangkir, atau apa, sehingga bila terdapat kekurangan atau masalah, bisa dicarikan solusi, bukan hanya komunikasi bila ada masalah, tetapi terjadi komunikasi untuk menanyakan keadaan karyawan sehingga semakin mempererat rasa kekeluargaan di PT Sil. Selanjutnya ini ada contoh performance perusahaan. Selanjutnya ada contoh performance appraisal to drive organization success. PT Unilever Indonesia Tbk, karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi, perusahaan tersebut juga memiliki permintaan pasar yang meningkat terhadap produk-produknya sehingga menimbulkan adanya persaingan ketat antar perusahaan dalam bidang yang memproduksi produk yang baik dalam pasar nasional maupun pasar internasional, dan memilih metode balanced cost scorecard sebagai pengukur kinerja penilaian kinerja karena ingin mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dari keempat perspektif kinerja, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, ada kedua perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif proses bisnis dan internal, dan yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Berdasarkan dari pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan, PT Unilever Indonesia Tbk pada periode 2018 sampai 2021 yang diukur menggunakan profitabilitas pelanggan yang diperoleh dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia pada penerimaan kas dan dari pelanggan. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, asesmen adalah proses penting dalam memperbaiki keterampilan dan pengetahuan siswa atau karyawan. Asesmen yang baik memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil, dan umpan balik yang tepat. Selanjutnya ada tantangan asesmen. Tantangan dalam melaksanakan kegiatan asesmen termasuk tersedianya sumber daya seperti waktu, tenaga, dan rumah ujian, serta pembatasan teknis atau organisatoris. Sarannya, untuk mengatasi tantangan dalam melaksanakan kegiatan asesmen, perlu dilakukan perencanaan yang matang, penggunaan teknologi yang tepat dan efektif, dan pelatihan dan pengembangan staf. Selanjutnya, saya akan memberikan jurnal di PT Unilever. Ini adalah jurnal analisis rasio keuangan sebagai penilaian kinerja keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk pada periode 2018 sampai 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada periode 2018 sampai 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis data berupa data sekunder. Selanjutnya ada berdasarkan rasio profitabilitas yang dinilai dengan net profit marginal return of equity, kinerja keuangan perusahaan dinilai kurang baik, sedangkan return on investment dinilai baik.
Berdasarkan rasio aktivitas yang dinilai dengan Receivable Turnover and Inventory Turnover kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2002 dinilai kurang baik, sedangkan berdasarkan total aset turnover kinerja perusahaan dinilai baik. Selanjutnya, ini adalah best practice dari PT Unilever Indonesia Tbk yang diterbitkan dari perusahaannya langsung, itu PT Unilever Indonesia. Dengan beritanya itu, PT Unilever Indonesia Tbk pertahankan kinerja yang kuat di kuartal 2 2022, penjualan domestik naik 7,8%. Beritanya ini tanggal 26 Juli 2022 di Tangerang, PT Unilever Indonesia Tbk mengumumkan laporan kinerja keuangan untuk semester pertama 2022 tidak diaudit. Pada semester pertama tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan penjualan bersih sebesar 21,4 triliun dengan penjualan domestik bertumbuh sebesar 6,8% year on year atau 7,8% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, perseroan juga berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 12,6% year on year dengan membukukan laba sebesar 3,4 triliun. Menurut Ira Noviarty, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk menyampaikan, perseroan terus bertumbuh dengan kinerja yang kuat meskipun diterpa tantangan harga komoditas yang kian melonjak. Kinerja positif perseroan ini didorong beberapa hal, di antara fundamental yang solid melalui penguatan fondasi di distributive trade, penguatan di channel masa depan atau e-commerce, dan di kategori dan brand-brand kunci yang didukung dengan investasi yang kuat. Sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia dan mobilitas masyarakat, kami juga melihat loyalitas konsumen yang semakin kukuh pada brand-brand andalan kami. Bu Ira menegaskan pihaknya memastikan bahwa dalam mengeksekusi kelima strategi tersebut, perseroan selalu didukung oleh talenta yang mumpuni untuk membangun organisasi yang future fit, mampu terus bersaing di masa depan, dan agile semakin tangkas. Kami yakin bahwa Unilever Indonesia memiliki fundamental strategi dan talenta-talenta yang tepat untuk terus menciptakan pertumbuhan yang konsisten, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kami berharap daya beli masyarakat semakin baik dan loyalitas konsumen terhadap brand-brand kami akan semakin kuat. Dengan begitu, kami akan terus bertumbuh bersama Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.